berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan pada sore hari ini. Kami bisa bersama-sama belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan membuka mata hati kami masing-masing, memberikan kami pengertian, dan kami bisa mengerti dan mencerna firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mungkin yang lain bisa di-mute ya, yang lain bisa di-mute. Jadi suaranya nggak ada efek-efeknya gitu. Jadi yang lain bisa, ibu-ibu bisa di-mute ya. Ya, makasih. Jadi kita akan melanjutkan topik kita melalui ceritanya Yakub. Jadi yang tempo hari yang pertama ya. Ini sekarang yang kedua, nanti ada lagi yang ketiga. Cuman memang timingnya ini kebetulan kurang pas karena sebetulnya yang ketiga, cerita Yakub yang ketiga itu yang berkaitan dengan Jumat Agung sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita juga bisa merenungkan lagi, dan lagi ini juga ada kaitannya dengan Jumat Agung juga. Nah, saya akan membacakan lagi kisah Yakub ini ya. Kisah Yakub ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-32 ya. Kejadian pasal yang 32 saya akan membacakan dari ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Lalu Yakub diserahkannya lah semuanya itu, diserahkannya lah maksudnya hadiah untuk Esau ya. Ini Yakub lagi mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kakaknya Esau, kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakannya juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkannya lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan terlebih dahulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Kemudian pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu ia menyeberangkan mereka dan segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul. Nah, dalam terjemahan lain menyentuh, ya mungkin lebih tepat menyentuh sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi ini cerita mengenai Yakub ini sangat menarik sekali. Kalau kita lihat di Kejadian, Yakub ini adalah seorang tokoh yang menarik luar biasa ya. Yakub ini unik sekali. Nah, biografi mengenai Yakub kita semua tahu ya. Jadi kita semua tahu Yakub dari kecil bagaimana, kurang lebih tahu ya. Jadi kita dari sekolah minggu juga sudah jelas. Nah, ada satu ayat di Alkitab, di dalam kitab Hosea. Saya akan bacakan ke saudara ya. Kitab Hosea pasal 12 ayat 3. Itu kitab Hosea pasal 12 ayat 3 ini berkata demikian soal Yakub. Ya, jadi merangkum, kurang lebih seperti itu ya. Merangkum ceritanya Yakub. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ini terjemahan Indonesia ini terjemahan baru, saya pikir kurang tepat ya. Mungkin dalam kandungan kan belum bisa menipu ini. Dalam kandungan ia memegang tumit saudaranya. Jadi dalam kandungan ia memegang tumit saudaranya, dan dalam kegagahannya, yaitu waktu dia muda, dia bergumul dengan Allah sendiri. Nah, jadi Yakub ini menarik waktu dia masih ada di kandungan ya. Waktu dia masih ada di kandungan itu
itu Esau, saudara kembarnya, dengan dia itu sudah bergulat. Jadi ini pegulat ini ya. Dia bukan cuma bergulat dengan Allah, dia bukan cuma bergumul dengan Allah. Bahkan dalam kandungan ibunya Ribka, itu Yakub sudah bergumul dengan Esau. Jadi sudah dari kandungan itu sudah mau rebutan begitu ya. Dan waktu dilahirkan, Yakub ini kan adiknya Esau. Dia memegang tumitnya Esau begitu. Jadi seolah-olah dia tidak mau kalah dengan kakaknya. Dan kalau kita lihat dari diri Yakub, Yakub ini adalah seorang yang menarik sekali kalau kita lihat di Alkitab. Jadi Alkitab ini dengan jujur memberitahukan kepada kita apa adanya. Yakub ini adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan, orang yang disayang Tuhan, dan orang yang mendapat janji Tuhan. Tetapi di dalam hidup Yakub ini ada karakter-karakter yang menarik sekali. Nah, kalau kita seringkali membayangkan orang yang disenangi Tuhan, orang yang saleh itu orang gimana ya? Orang yang saleh itu orang yang baik-baik begitu ya. Orang yang taat, orang yang sabar gitu. Kalau orang Tionghoa bilangnya hao hao xian sheng. Jadi hao hao xian sheng itu orang yang alim begitu ya. Orang yang alim itu kebanyakan itu orang yang gampang ditipu gitu. Nah, saya dulu punya seorang teman ya. Seorang teman ini saya injili lalu mamanya bilang sama teman itu, kamu jangan jadi Kristen, jangan jadi orang yang terlalu religius. Kenapa? Karena orang yang religius itu kok bodoh-bodoh ya, kelihatannya gampang dibohongi gitu, alim-alim gitu ya, baik-baik banget begitu. Nah, jadi tapi kalau kita lihat Yakub ini orangnya aneh nih ya. Ini orangnya bukan orang yang bukan cuman orang yang nggak gampang dibohongi, tapi orang yang gampang bohongi orang lain begitu ya. Nah, dulu ada satu pendeta yang terkenal di Jakarta ya, pernah bilang seperti ini, menjadi hamba Tuhan itu jangan, orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan itu nggak boleh adalah orang yang licin, licik, dan lihai. Jadi tidak boleh ada 3L, licin, licik, lihai. Nah, itu orang-orang yang tidak bisa menjadi hamba Tuhan kalau licin, licik, lihai. Nah, waktu saya mendengar itu, saya ingat Yakub. Ini Yakub licin, licik, lihai, begitu ya. Dan ini juga hamba Tuhan. Bagaimana ini? Ya. Dia ini luar biasa. Dia waktu masak buat dirinya sendiri, masak sup, dia menipu Esau. Dia bilang, ayo kasih saya hak sulungmu, saya kasih kamu ini supnya. Nah, ini Esau ini ternyata ya lebih bodoh dari Yakub ya. Esau ini bodoh juga, mau aja menjual begitu ya. Dan kemudian waktu ayahnya mau memberikan berkat terakhir, dia dengan mamanya kong kali kong. Ini keluarga ini aneh sekali. Ini keluarga Yakub ini kurang lebih merupakan suatu keluarga yang disfungsional sebetulnya ya. Jadi mamanya kong kali kong sama anaknya untuk menipu bapaknya begitu. Dan kalau kita lihat akhirnya Esau juga bilang apa? Esau juga bilang ini Yakub ini aku sudah tertipu, ini persis seperti namanya. Jadi Yakub itu namanya ada arti khusus yaitu penipu begitu ya. Artinya itu menipu begitu, licik, orangnya licik sekali. Nah, kalau saudara lihat ya, ini orang ini penuh sekali kalkulasi. Jadi orang ini penuh kalkulasi, ini orang ini mungkin pintar dagang kali ya. Jadi waktu dia mau ketemu Esau kan dia takut. Nah, tadi waktu saya bacakan kepada saudara bagian Alkitab itu saudara bisa lihat kalkulasinya Yakub. Waktu mau ketemu Esau, apa yang mesti datang dulu? Biasanya kalau orang Timur Tengah yang mau ketemu Esau, yang datang dulu siapa? Orangnya dulu, Yakubnya dulu di depan begitu. Tapi dia takut, dia bilang apa? Barangnya dulu, hadiahnya dulu. Karena kalau hadiahnya sudah datang, nah Esau hatinya kan pasti adem. Begitu Esau hatinya adem, saya keluar, nah Esau pasti senang sama saya. Jadi orangnya penuh kalkulasi. Bukan cuman itu, rombongannya dia itu rombongan besar itu. Anaknya ada 11 ya, istrinya 2. Belum lagi selirnya itu, maksudnya budak perempuannya itu ada 2. Itu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia pikir kalau Esau marah, 1 dibunuh, 1 masih lolos. Dia bilang seperti itu. Jadi ini kalkulasinya terlalu banyak ini orang ini ya. Kalkulasinya terlalu banyak, ini lihai sekali. Nah, tetapi ada segi positifnya. Kelihaian dan kelicikan Yakub ini kita tidak boleh tiru ya. Kelicikan dan ketidakjujuran Yakub ini kita tidak boleh tiru. Nah, ini nanti waktu dia tua, Yakub itu merasakan sendiri apa akibatnya ditipu oleh orang-orang, oleh keluarga sendiri. Jadi Yakub nanti merasakan sendiri ya, ditipu oleh anaknya, rasanya gimana? Ya. Jadi kalau saudara lihat kitab Kejadian ini ya, dari awal sampai akhir ini banyak bohong-bohongan ya.
Hawa, Adam, setan menipu Hawa, Hawa dan Adam menipu Tuhan, Abraham menipu Firaun, kemudian Ishak menipu Abimelek. Ini jadi banyak sekali ini kebohongan yang terjadi. Nah, kita tidak mau meneladani hal itu. Hal itu jelas salah. Tetapi ada satu hal yang kita mesti lihat dari diri Yakub, ya, yang menarik, yaitu bahwa Yakub dibandingkan dengan Abraham adalah orang yang memiliki sifat berjuang. Orang yang tidak mau menyerah, begitu. Nah, Abraham juga orang seperti itu, tapi Yakub lebih lagi. Dia tidak mau menyerah, dan dia adalah orang yang tidak mau, dalam tanda kutip ya, mengalah menghadapi berkat. Ya, walaupun kadang-kadang caranya salah, ya. Dia mau berkatnya Esau, caranya menipu. Nah, itu sebetulnya salah. Coba saudara lihat, dia sudah bergulat dengan malaikat Allah ini. Dan dia tahu ini bukan orang sembarangan. Dia masih bilang apa? Sebelum kamu memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Jadi ini orang yang mengejar berkat Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak mau lepas, tidak mau melepaskan berkat. Ya. Ini mengingatkan kita akan cerita dari Perjanjian Baru, di mana satu orang perempuan yang sudah mengalami pendarahan puluhan tahun, ya, dia memegang bajunya Tuhan Yesus. Kalau saja aku memegang baju ini, aku bisa diberkati. Nah, Yakub ini orang seperti ini. Jadi ini bukan orang yang tipe yang orang yang lembek begitu ya, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu klunak-klunuk gitu ya. Orang yang pokoknya apa adanya, tapi orang yang mau berjuang, bahkan orang yang mau berjuang untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dan untuk mendapatkan berkat Tuhan itu, dia tidak akan menyerah. Dia akan terus berpikir secara kreatif. Jadi kalau saya mau menyimpulkan ya ceritanya Yakub dari awal sampai akhir, nah ini saudara bisa baca sendiri ceritanya. Yakub itu menggabungkan dua hal, yaitu apa? Yakub itu menggabungkan ketekunan dan menggabungkan apa? Ketekunan dan kecerdikan. Jadi Yakub itu menggabungkan ketekunan dan kecerdikan, atau ketekunan dan kreativitas. Coba saudara lihat orang ini. Dia jatuh cinta sama Ribka. Dia suka sama Ribka. Dan untuk Ribka, dia mau tunggu 7 tahun. Setelah 7 tahun, bukan Ribka ya, Rahel. Rahel. Ribka itu mamanya. Dia mau jatuh cinta sama Rahel. Dia untuk Rahel, dia tunggu 7 tahun. Setelah 7 tahun, dikasih Lea ciciknya. Dibohongin sama Laban. Laban bilang 7 tahun lagi. Oh, dia mau tunggu. Ini orang ini tekun sekali. Nggak mau menyerah. Tekun. Tapi bukan cuma tekun, kreatif. Begitu ya. Orang ini kreatif, selalu mencari kesempatan di dalam kesempitan. Jadi bagi orang lain tidak ada jalan, bagi dia selalu pikir, ada jalan apa yang bisa saya perbuat. Nah, ini yang saya pikir perlu kita belajar dari Yakub, yaitu ketekunan dan kecerdikan, atau ketekunan dan hikmat. Nah, ini sebetulnya adalah hal yang ditekankan oleh Alkitab. Alkitab menekankan kita untuk menjadi orang yang tekun, ya, orang yang tidak menyerah, orang yang sabar, tidak menyerah. Tapi Alkitab juga memanggil kita untuk menjadi orang yang berhikmat, gitu ya. Orang Kristen itu mesti menjadi orang yang berhikmat. Nah, ini dua hal ini mesti kita persatukan begitu di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, apalagi di dalam kita mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh Yakub, pergumulan oleh Yakub. Nah, seringkali orang Kristen ya di dalam pergumulan itu jatuh di dalam dua ekstrim. Nah, ekstrim, jadi kita itu untuk mengerti apa yang baik, berbuat apa yang baik, kita seringkali mesti mencari jalan tengah di tengah dua ekstrim, ya. Jadi ada satu orang pandai namanya Aristotle, ya, Aristotle. Jadi Aristotle ini ngomong sesuatu hal yang mirip sekali sama yang diomongkan oleh Confucius, ya. Aristotle ini bilang seperti ini. Banyak hal yang baik itu merupakan titik tengah di antara dua ekstrim. Katanya Aristotle seperti itu. Jadi banyak hal yang baik itu sebetulnya jalan tengah di antara dua ekstrim. Contohnya, ekstrim yang satu apa? Ketakutan. Kalau terlalu takut, ya itu ekstrim. Tapi ekstrim yang lain apa? Tidak mengenal takut. Tidak mengenal takut sama sekali sampai menjadi apa? Orang yang serabutan. Orang yang kampungan. Nah, itu nggak baik. Tengah-tengahnya itu apa? Keberanian. Keberanian itu bukan berarti tidak mengenal takut sama sekali. Ada perlunya kita, ada waktunya kita takut, tapi kita punya hikmat untuk menangani itu. Betul nggak?
Nah, Aristotle juga kasih contoh. Misalnya, ada dua ekstrim. Ekstrim yang satu apa? Ekstrim yang satu itu pelit luar biasa. Tak mau keluarin duit. Pelit sekali. Bahkan itu dirinya sendiri pun pelit. Ya. Ekstrim yang satunya apa? Kalau ekstrim yang satunya pelit, ekstrim yang satunya apa? Boros setengah mati. Ya. Buang duit sembarangan. Nah, kata Aristotle, nggak mau ekstrim pelit, nggak mau ekstrim boros, mesti di tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu apa? Jadi orang tahu menyimpan uang, juga tahu menggunakan uang. Nah itu. Jadi ini masuk akal ya. Kebaikan itu seringkali ada di tengah, di antara dua ekstrim. Nah, kita sebagai orang Kristen, di dalam kita mengalami kesusahan, di dalam kita mengalami pergumulan, itu kita sering jatuh ke dalam ekstrim. Ekstrim yang pertama apa? Ekstrim yang pertama itu kita berusaha untuk apa? Untuk bergantung kepada dirinya sendiri. Nah, itu ekstrim yang pertama. Jadi kita maunya itu apa? Wah, kalau aku mengalami kecemasan, kalau aku mengalami pergumulan, aku mau semua aku atasi dengan usahaku. Semua bergantung pada pikiranku. Semua ini usahanya. Jadi doa, walaupun dia tetap berdoa, tapi bagi dia doa itu sebetulnya sesuatu yang di pinggiran gitu. Yang paling penting apa? Kalau saya tidak bertindak secepatnya, kalau saya tidak berpikir secepatnya, ini semua gawat nih. Ini semua bakal hancur nih, habis nih. Nah, ini satu ekstrim. Nah, ekstrim. Jadi orang yang terlalu militan, semua bergantung pada dirinya sendiri. Kalau nggak bergantung pada diri sendiri, habis. Tapi juga ada ekstrim yang kedua. Ekstrim yang kedua itu apa? Mengalami pergumulan, mengalami tantangan dan penderitaan itu menjadi teler gitu ya. Teler. Jadi menjadi pasif sekali. Ya udahlah, terserah Tuhan mau gimana, saya terima saja. Jadi menjadi orang yang pasif sekali. Teler begitu. Ya. Nah, ini dua macam ekstrim tidak baik ya. Ekstrim yang pertama sekali lagi itu ekstrim yang menjadi militan. Semua tergantung saya. Ekstrim yang kedua yaitu ekstrim yang teler, menjadi orang yang pasif ya. Menjadi orang yang kalau dalam istilahnya itu fatalistik gitu ya, fatalisme. Saya tidak peduli lah mau jadi apa ya terserah Tuhan lah, mau mati mau hidup ya terserah lah. Nah, itu fatalistik namanya. Nah, dua ekstrim ini sebetulnya ya kalau kita lihat ya, dua ekstrim ini sebetulnya keluar dari ketakutan. Jadi baik ekstrim yang kita bergantung pada diri sendiri maupun ekstrim yang pokoknya pasif lah, taunya nyerah aja lah, teler lah. Ini semua keluar dari apa? Ketakutan. Kenapa kok orang jadi ekstrim? Itu biasanya karena takut. Kenapa kok orang jadi ekstrim yang penting semua bergantung pada diri sendiri? Karena dia takut out of control. Dia takut kalau dia tidak cepat-cepat bertindak, semuanya out of control. Semuanya hancur nih. Nah, orang seperti ini lupa bahwa Tuhan memegang kontrol. Tapi bagi orang seperti ini dia takut karena sebetulnya dalam pikirannya yang jadi Tuhan itu ya dirinya sendiri begitu. Jadi dia takut semuanya mesti dia yang kontrol. Nah, ekstrem yang kedua, fatalistik pasif, ini juga takut. Takutnya apa? Takut mencoba. Takut maju. Jadi sebetulnya orang yang teler ya, orang yang udahlah terserah maunya Tuhan gimana, itu sebetulnya orang yang nggak puas sama Tuhan begitu. Orang yang mungkin pasif agresif dengan Tuhan begitu ya. Ya udahlah, terserah Tuhan mau saya mati, mau saya hidup, terserah Tuhan lah. Tapi dia tidak mau usaha, dia tidak mau ada ketekunan, ada kesabaran. Dia tidak mau berharap ya. Walaupun ada tangisan di waktu malam, di waktu pagi hari akan ada sorak-sorai. Dia tidak mau berharap, udahlah, tidak tahu saya. Ada akhirnya baik atau tidak, saya tidak mau tahu. Pasif sekali, negatif sekali. Kenapa? Karena dia takut. Takut berharap. Jadi baik ekstrim yang militan maupun ekstrim yang fatalistik tadi, itu semua keluar dari apa? Semua keluar dari ketakutan. Gitu ya. Dia takut untuk berharap, takut untuk percaya dengan Tuhan. Jadi sebetulnya dua macam ekstrim tadi dipicu oleh perasaan tidak percaya, kurang percaya. Kenapa kita teler? Karena kita kurang percaya, kurang berharap. Kenapa kita mau memegang kontrol atas segala hal? Karena kita juga kurang percaya. Akibatnya orang itu begitu sampai ke satu ekstrim itu bisa dengan mudah gimana? Jatuh ke ekstrim yang lain. Kalau sudah tidak percaya, semua bergantung pada usaha sendiri, dan begitu semua gagal, jadi orang yang teler akhirnya. Begitu ya. Orang yang teler, orang yang pokoknya ya udah terserah gimana, kadang-kadang juga tergoda untuk take control. Ya, jadi ini kita mesti menghindari dua macam ekstrim ini. Bagaimana ya cara kita menghindari dua macam ekstrim ini?
Di dalam pergumulan itu kuncinya, ya, kalau kita mau meneladani Yakub, kuncinya adalah bagaimana di dalam kita bergantung pada Tuhan, kita membiarkan diri dipakai oleh Tuhan. Oke, sekali lagi. Jadi ekstrim di antara dua ekstrim ini kita nggak mau, ya. Menjadi militan bergantung diri sendiri atau menjadi teler, itu kita nggak mau. Maunya tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya itu apa? Tengah-tengahnya itu artinya bagaimana di dalam kita bergantung pada Tuhan, kita masih membiarkan diri dipakai oleh Tuhan. Nah, itu yang di tengah-tengah. Nah, kalau kita teler, itu berarti kita nggak mau dipakai Tuhan. Kalau kita bergantung pada diri sendiri, itu berarti kita nggak bergantung pada Tuhan. Jadi gimana waktu kita bergantung pada Tuhan, itu kita masih dipakai oleh Tuhan. Begitu. Ya. Nah, kalau kita jatuh ke salah satu ekstrim, kita akan lebih mudah dipakai oleh setan. Nah, ini peperangan rohani ini. Kalau kita gampang menuhankan diri sendiri, kita dipakai oleh kuasa gelap. Kalau kita gampang teler, setan juga senang. Ya. Jadi Tuhan memanggil Abraham, Tuhan memanggil Yakub. Itu tujuannya untuk apa? Seperti yang kita omongkan waktu lalu, tujuannya untuk melakukan apa? Menabiskan perjanjian dengan mereka, covenant. Mereka menjadi umat Tuhan. Nah, kita ini adalah orang-orang yang dipilih yang menjadi umat Tuhan. Nah, kita menjadi umat Tuhan itu tujuannya apa? Salah satu tujuannya kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Nah, itu penting. Kita bukan cuma jadi anak-anak Tuhan yang taunya diberkati Tuhan. Bukan. Tuhan itu begitu baik, Tuhan begitu rendah hati. Karena Tuhan memilih kita yang lemah ini, Tuhan memilih kita untuk bersama-sama dengan kita mewujudkan apa? Misinya Tuhan. Begitu. Jadi, kalau saudara lihat ya, Yakub bergumul dengan Tuhan. Yakub dengan sungguh-sungguh mau mendapatkan berkat. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Yakub mau jadi rekan sekerja Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan berjanji lewat Yakub. Tuhan juga berjanji lewat engkongnya Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa mendapatkan berkat. Jadi dengan Yakub terus tidak mau kalah, ya, dia mau dapatkan berkat. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan dia mau jadi rekan sekerja Tuhan untuk mewujudkan janji Tuhan, ya. Nah, waktu itu dia takut. Mau ketemu Esau malam itu dia takut sekali. Mau ketemu Esau takut kenapa? Karena Esau ini orangnya garang. Orangnya itu tegaan begitu. Dan Esau bisa bunuh dia. Nah, malam itu dia takut. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau sudah janji mau berkati aku. Ya jangan sampai saya dibunuh Esau toh. Kalau saya dibunuh Esau, habis dong janjinya Tuhan. Kalau anak saya semua dibunuh Esau, janji Tuhan sama Abraham kan habis dong. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sebelum ketemu Esau malah ditantang sama Tuhan. Kayaknya dia dalam tanda kutip sepertinya mau dihabisi sama Tuhan. Tapi justru pada saat Tuhan bergumul dengan Yakub, Tuhan mau Yakub itu jangan teler, tapi memberikan Yakub keberanian untuk terus maju. Begitu. Jadi Yakub diberikan Tuhan keberanian untuk terus maju. Justru di dalam pergumulan itu, iman malah membuat kita itu menjadi aktif. Nah, ini perkataan dari Martin Luther. Jadi ada orang-orang yang mengatakan kepada Martin Luther, kalau kamu dikit-dikit iman, orang diselamatkan karena iman, ya jadinya orang Kristen kan malas-malas nih, taunya beriman tok gitu. Tapi Martin Luther bilang, no, iman itu membuat orang aktif. Iman itu membuat orang bergantung, membuat orang berani, membuat orang dipakai Tuhan. Jadi iman itu lain dengan teler. Teler itu tidak beriman. Begitu. Jadi kalau kita memegang janji Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita berkomitmen pada Tuhan, maka kita mesti berani. Ada keberanian. Dan di dalam keberanian itu kita mesti apa? Kita mesti kreatif begitu. Ada janji Tuhan begitu. Nah, salah satu contoh yang membuat kita mengerti hal ini, bahwa iman itu mendatangkan keberanian dan iman itu mendatangkan kreativitas. Contohnya ini kita bisa lihat di dalam satu cerita yang menarik. Nah, saya bacakan pada saudara cerita dari Markus 2 ya. Markus 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Jadi waktu itu Yesus ke Kapernaum ya. Kemudian tersiar kabar bahwa ia ada di rumah.
Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun di rumah itu sehingga nggak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun nggak ada tempat. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Lalu ada orang-orang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Lalu Yesus melihat iman mereka dan berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wah, ini cerita yang luar biasa ya. Nah, ini dari cerita ini disebutkan apa? Ini 4 orang kan lagi menggotong orang lumpuh, mau masuk ketemu Yesus supaya Yesus mendoakan orang lumpuh itu. Berarti orang ini beriman kan? Tapi iman orang ini adalah iman yang aktif, bukan iman yang teler. Waktu mau membawa orang lumpuh itu masuk, dia lihat, waduh, udah penuh, nggak bisa masuk. Orang udah penuh sekali, berdesak-desakan, nggak bisa masuk. Nah, kalau kita menjadi orang itu mungkin, waduh, udah deh, bohwat, pasrah deh, teler lah. Tapi orang-orang ini, iman mereka menjadi motor, membuat mereka apa? Memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang banyak. Naik ke atap, dijebol atapnya. Ya, kalau tidak bisa lewat pintu depan, ya waktu itu tidak ada pintu belakang ya. Di rumah-rumah di Palestina tidak ada pintu belakang. Atapnya dijebol. Tuhan Yesus kagum dengan iman mereka. Jadi iman mereka itu justru iman yang aktif begitu ya. Iman yang seperti Yakub, tidak mau menyerah. Nah, sama seperti kita di dalam banyak kebaktian gereja misalnya. Kebaktian banyak gereja, orang melihat kita ini sekarang mau beribadah. Kita mesti mendengarkan firman Tuhan. Wah, ada wabah. Nah, kita mulai berpikir, apa kita mungkin mesti pakai Zoom, atau mungkin kita pakai cara apa ya? Kita melihat itu dengan kreatif. Karena apa? Karena jangan lupa, kita adalah rekan sekerja Tuhan. Di dalam rekan sekerja Tuhan, kita percaya Tuhan. Waktu kita percaya Tuhan, kita doa sama Tuhan. Tuhan bisa pakai saya gimana sekarang? Nah, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Nah, ini namanya iman. Iman itu bukan teler. Iman itu lihat di depan ada apa? Ada halangan, lalu mau coba terobos. Halangan itu gimana? Begitu mau diterobos, melihat melampaui hal itu, melampaui halangan itu. Ya, sehingga iman itu tidak sama dengan teler. Iman itu bahkan di dalam Alkitab bisa berbarengan dengan kreativitas. Iman itu bisa berbarengan dengan apa? Dengan ketekunan. Nah, ini ide-ide ini tidak bisa dipisahkan di Alkitab. Iman dan tekun, iman dan kreativitas. Nah, salah satu cerita lain yang ingin saya bagikan kepada saudara itu dari Matius pasal 15 ya. Matius pasal 15 saya akan bacakan pada saudara ya. Matius 15 ayat 21 ya sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi Tirus dan Sidon ini daerah orang kafir ya istilahnya ya, bukan daerah orang Israel, daerah orang Kanaan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini bayangkan saudara, sama Yesus didiamkan gitu ya, didiemin, dicuekin. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi muridnya aja kepusingan gitu ya. Istilahnya muridnya ini terganggu. Karena orang ini kelihatannya teriaknya suaranya keras ini. Lalu jawab Yesus kepada perempuan ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Luar biasa. Sama Yesus ditolak ini. Ditolaknya tapi dengan sungkan. Dengan kata-kata yang tidak langsung. Tapi perempuan itu tidak menyerah saudara. Perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Sudah ditolak, nggak pergi, malah datang bertulut. Nah, ini sama Yesus dijawab lagi. Waduh, ini jawabannya Yesus kasarnya luar biasa. "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan pada anjing." Jadi bagi Yesus ya, perempuan ini disamakan sama anjing. Orang Israel itu anak. Jadi maksud Yesus, aku kasih roti ke orang Israel. Nah, kamu ini anjing. Jangan, rotinya jangan diambil sama anjing. Ini kalau perempuan ini dapat perkataan seperti ini kan pasti marah ini. Wah,
Dia tidak marah, tapi malah bertekun dengan bilang, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini jawaban yang kreatif sekali. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Dipuji sama Tuhan. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. Nah, saya tidak percaya ya, Yesus itu dengan sengaja menghina perempuan ini. Enggak, begitu ya. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu, ya, dia pasti akan menolong perempuan ini. Tapi Tuhan Yesus menguji perempuan ini. Jadi iman itu perlu diuji. Jadi Tuhan Yesus menolak perempuan ini. Dengan ditolak itu, penolakan dari Tuhan Yesus itu sifatnya seperti apa, saudara? Sifatnya seperti vaksin. Nah, ini kita sekarang ke dalam keadaan wabah. Ini sedikit-sedikit ngomong vaksin. Vaksin itu membuat daya tahan tubuh lebih kuat. Penolakan Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan ini itu menjadi vaksin yang membuat dia itu lebih berani dan tidak menyerah. Ya, jadi ini sekali lagi kita lihat iman dan ketekunan, iman dan hikmat itu tidak terpisah. Ya. Nah, inilah mengapa kita lihat di sini ya, Yesus akhirnya memuji perempuan ini. Waduh, hebat. Imanmu itu besar. Yesus gak gampang muji orang. Ini imanmu besar. Jadi ibaratnya Yesus dengan perempuan Fenisia ini, perempuan Kanaan ini juga lagi bergulat ini. Yakub ditantang Tuhan. Sekarang perempuan ini ditantang sama Yesus. Ditantang sama Yesus, dia nggak menyerah. Begitu. Dipuji akhirnya sama Tuhan. Oke, apa yang kau mau itu diberikan. Dia sampai bilang seperti itu. Nah, dari cerita Yakub dan cerita perempuan Kanaan ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Jadi Tuhan seringkali mengizinkan banyak tantangan, banyak sekali pergumulan. Itu tujuannya apa? Untuk memperkuat iman kita, membuat kita bukannya teler, tapi semakin berani maju ke depan. Ya, semakin berani maju ke depan. Nah, itu orang Tionghoa ada satu pepatah itu ya, satu idiomnya, Li Zheng Sang You. Itu maksudnya apa? Berani dengan sekuat tenaga melawan arus seperti ikan, itu melawan arus. Kelihatannya nggak ada harapan, kelihatannya pusing, tapi terus melawan arus. Kita mesti berani. Nah, sekarang setan sudah dengan begitu giatnya mendatangkan banyak sekali musibah di dunia ini, mendatangkan banyak sekali hal yang mengganggu di dunia ini. Nah, kalau orang Kristen teler-teler, ya senang setannya. Oleh karena itu Paulus berkata bagaimana? Ya, manfaatkan waktu, tebuslah waktu, karena dunia waktu ini adalah apa? Adalah jahat. Ya. Jadi setan ini lagi berusaha untuk sekuat tenaga merampas waktu, membuat waktu itu menjadi apa? Menjadi musibah, menjadi hal-hal yang buruk. Nah, kita itu mesti betul-betul seperti perempuan Kanaan ini, seperti 4 orang yang lagi menggotong orang yang lumpuh tadi, seperti Yakub tidak mau menyerah. Kita mau menembus semua itu. Nah, ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip dibutuhkan oleh Tuhan. Tuhan mau orang-orang yang jadi rekan sekerja, yang tidak menyerah. Imannya itu terus lihat ke depan, imannya itu aktif, iman itu bertekun, dan iman itu kreatif. Begitu. Nah, ya, jadi sekali lagi, iman yang kreatif, iman yang tekun, itu dipuji oleh Tuhan. Sesuatu yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Nah, tetapi mungkin ada orang yang berkata demikian, ya. Mungkin ada orang yang berkata demikian. Ya, kadang-kadang memang Tuhan sudah maunya, sudah waktunya gitu kita untuk berhenti. Betul nggak? Jadi kadang-kadang ada orang yang kalau orang Jakarta bilang auban gitu ya. Orang yang keras kepala gitu. Ini pelayanan mesti jalan terus. Gimana pun kita mesti beriman jalan terus. Tapi ada kalanya ya, pelayanannya memang sudah mesti berhenti begitu. Ya. Ada kalanya Tuhan mungkin mau usaha kita selesai. Perusahaan kita sudah cukup sampai di sini, kamu ganti usaha. Mungkin. Jadi bukan berarti kalau kita harus rajin, tidak mau berhenti, itu artinya semuanya yang penting itu kita terobos saja. Belum tentu. Ada kalanya Tuhan mau kita stop. Gitu. Ada kalanya Tuhan mau kita, oke, sudah, jangan terlalu banyak berusaha dalam hal ini. Sudah serahkan aja. Ada kalanya Tuhan mau seperti itu. Nah, kalau gini gimana? Ayo. Kalau gini gimana? Nah, bagi kita, saudara, bagi kita,
ketekunan kita, ya, ketekunan kita, objek utama dari ketekunan kita, target utama itu bukan pelayanan kita, bukan perusahaan kita. Walaupun kadang-kadang juga menyangkut itu, nggak bisa dipungkiri. Tapi lebih lagi adalah menyangkut apa? Kerohanian kita, hidup rohani kita. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan mau kita bertekun dalam pelayanan. Kadang-kadang Tuhan mau bertekun dalam usaha. It's okay. Tapi ada kalanya, ada waktunya Tuhan mau kita berhenti. Kadang-kala dalam keadaan sakit Tuhan mau kita bertekun dalam doa, minta mujizat Tuhan. Tapi ada kalanya, ada waktunya Tuhan mau panggil kita pulang. Ya, ada waktunya mungkin Tuhan tidak mau menyembuhkan kita langsung. Nah, jadi ketekunan itu walaupun kadang-kadang bisa buat usaha kita, bisa buat pelayanan kita, tapi terlebih lagi ketekunan itu sebetulnya targetnya itu adalah kerohanian kita. Ya. Nah, proyek kita yang paling besar di dunia ini, yang paling penting buat kita, proyek kita itu sebetulnya bukan pelayanan kita, bukan pekerjaan kita. Proyek yang paling besar buat kita itu adalah kerohanian kita. Hidup kita menjadi seperti Kristus. Nah itu. Jadi maksudnya di dalam pelajaran dari kitab Alkitab ini semuanya adalah kita terhadap, ya, bukan hanya terhadap pelayanan pekerjaan, tapi terhadap kerohanian kita. Ya, terhadap kerohanian kita kita menjadi seperti Kristus. Apakah kita itu memiliki ketekunan, memiliki keteguhan? Nah, di dunia ini apa yang paling indah di dunia ini? Apa yang paling berharga? Nah, Tuhan Yesus berkata, jika engkau mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan jiwamu, apa artinya? Jadi sebetulnya yang paling berharga itu jiwa. Yang paling indah itu jiwa kita. Maka itu kita mesti bertekun, tidak mau menyerah di dalam hal apa? Di dalam jiwa saya ini loh, kerohanian saya ini loh. Bagaimana saya bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus. Paulus berkata, meskipun tubuh lahiriah kami semakin merosot, tetapi kerohanian kami semakin diperbaharui. Paulus berkata, harta ini kami taruh dalam bejana tanah liat. Jadi maksudnya Paulus apa? Meskipun keadaan buruk, yang penting aku jadi seperti Tuhan Yesus. Nah, kita ada nggak ketekunan di sini? Ketekunan bahwa walaupun ini sekarang ada wabah, ada karantina wilayah, ada karantina rumah, ada macam-macam hal yang membuat kita bosan. Kita mau nggak berpikir, gimana ya saya menggunakan kebosanan ini, saya memanfaatkan kebosanan ini untuk mendatangkan keuntungan. Buat apa? Buat kerohanian saya. Gimana saya menjadi seperti Tuhan Yesus di dalam semuanya ini. Nah itu yang mesti kita punyai gitu ya. Salah satu hal yang paling penting yang kita punya itu. Bagaimana kita memanipulasi penderitaan. Nah gitu. Bagaimana kita memanipulasi penderitaan untuk berkat pribadi. Supaya apa? Supaya kerohanian kita semakin bertumbuh. Kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Apa ya yang saya bisa pelajari ya? Daripada saya mengomel, daripada saya mengeluh, daripada saya pasif. Apa ya yang saya bisa pelajari ini? Supaya saya jadi seperti Tuhan Yesus. Nah itu. Ketekunan itu yang kita maui. Nah sekali lagi ya, jadi saya simpulkan, itu ketekunan itu objeknya apa? Kerohanian kita, hidup rohani kita, ya, menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau dari awal saya tadi sudah bilang, jadi kalau saya simpulkan dari awal, kita mesti lihat dari Yakub ini apa yang kita pelajari, ketekunan dan hikmat. Jadi artinya apa? Di dalam pergumulan kita menghindari dua macam ekstrim. Bergantung pada diri sendiri atau teler. Ekstrem yang kita mau itu tengah-tengah. Tengahnya itu apa? Pada saat kita bergantung pada Tuhan, kita bertanya, kita bagaimana bisa dipakai oleh Tuhan? Bertekun. Nah, kita melihat dari cerita Tuhan Yesus ya, orang-orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus justru orang yang tekun dan kreatif. Orang yang tidak teler. Nah, tapi sekali lagi, ketekunan kita itu objek yang utama, target yang utama adalah kerohanian kita. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Nah, tekun di dalam kerohanian itu ada dua latihan tekun dalam kerohanian. Yang pertama apa? Tekun di dalam berdoa. Tekun di dalam berdoa dan membaca Alkitab. Nah, doa dan membaca Alkitab itu bertekun. Jadi kalau kita lihat ya, Yakub ini bertekun.
Nah, Yakub ini diajar sama Tuhan. Dulu dia dapat berkat lewat cara apa, saudara? Lewat cara menipu. Sekarang dia dapat berkat lewat cara apa? Nah, cerita ini kasih tahu, Yakub mendapat berkat lewat berdoa. Dia bilang, sebelum engkau pergi, berkati aku. Ini doa. Langsung Tuhan bilang apa? Namamu bukan Yakub, tapi Israel. Ganti nama itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa bagi kebudayaan Ibrani. Ganti nama itu suatu berkat. Tuhan berkati, kamu menang. Jadi berkat ini diperoleh Yakub lewat doa. Nah, doa itu bertekun. Apa artinya doa bertekun ya? Doa bertekun itu doa itu yang sungguh-sungguh sekali gitu. Ya, doanya itu yang ngotot. Ya. Itu orang Amerika, waktu saya di Amerika itu banyak orang barat bilang seperti itu. Eat it like you mean it. Live it like you mean it. Kalau makan yang sungguh-sungguh gitu. Kayak orang yang kelaparan. Yang makan betul-betul. Kalau awal doa ya doa yang sungguh-sungguh. Doa yang ngotot. Nah ini doanya Yakub ini doa yang ngotot. Kalau kamu gak berkati, saya tidak akan biarkan kamu pergi. Itu perempuan Kanaan itu doanya ngotot. Sama Tuhan sampai tawar-menawar. Iya tolong anakku. Saya gak diutus untuk kamu kok. Iya tapi tolonglah. Loh, masa anjing makan remah-remah? Wah dia ngotot. Nah ini doa yang bertekun. Kita jadi rekan sekerja Tuhan itu lewat doa. Ya, lewat doa. Kalau saudara lihat ya ceritanya Abraham. Sebelum cerita dengan Yakub ini kan ada cerita dengan Abraham. Nah, waktu cerita Abraham itu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Betul nggak? Lalu Tuhan berkata dalam hatinya Tuhan, Abraham ini kan temanku. Masa aku nggak bicara sama Abraham soal rencanaku, soal Sodom. Lalu Tuhan ngomong dengan Abraham, saudara lihat apa yang dilakukan Abraham. Tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau ada 10 orang saja yang takut akan Tuhan, apakah engkau tetap menghukum Sodom? Enggak, Tuhan bilang. Saudara lihat Musa dengan Tuhan. Tuhan mau menghukum orang Israel, Tuhan mau membinasakan orang Israel dan membuat keturunan bangsa yang baru dari Musa. Musa bilang apa? Jangan. Kalau semua nanti mati, orang akan ngomong apa soal Tuhan? Loh ini menarik ya. Doanya ini berani loh. Sepertinya tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu maha tahu. Ya, Tuhan maha tahu. Tuhan mau ngapain, Tuhan sendiri jelas. Ya. Cuman untuk melaksanakan rencananya, Tuhan mengundang kita. Tuhan mengundang kita bekerja sama lewat doa. Lewat doa. Nah, sehingga doa kita itu akan menjadi channel, saluran bagi Tuhan untuk apa? Untuk memberkati. Begitu. Nah, kadangkala kita nggak mesti doa itu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang penting di dalam doa itu kita masih bertekun. Dan di dalam bertekun itu kalau perlu kita ngotot dengan Tuhan. Tuhan, kalau pelayanan ini gagal, orang akan gimana dapat berkat Tuhan? Tuhan, kalau orang ini nanti mati, gimana keluarganya? Kita kadang-kadang ngomong itu harus betul-betul doa itu dengan sungguh-sungguh. Kita hayati betul di dalam doa itu. Doa itu merupakan cara kita bergumul dengan Tuhan. Nah ini seperti yang dilakukan oleh para pemazmur. Ya. Pemazmur itu sampai bilang sama Tuhan, loh Tuhan kamu ini mau lupa sama saya sampai kapan? Apakah engkau mau biarkan saya mati? Jadi bukan berarti kita menjadi kurang ajar dengan Tuhan, tapi kita itu bersungguh-sungguh masuk di dalam doa itu. Nah, doa itu bukan cuma laporan ke Tuhan, tapi bersungguh-sungguh. Tuhan mau lihat kesungguhan kita. Nah, di dalam doa yang sungguh-sungguh itu, kita akan lihat kita juga akan bagaimana? Kita akan juga menjadi orang yang bagaimana? Saudara, menjadi orang yang bersungguh-sungguh bergumul dengan diri sendiri. Akhirnya Tuhan akan menuntun kita lewat doa gitu. Ternyata dari keinginan kita itu ada hal-hal yang mungkin kurang benar. Ada motivasi mungkin yang kurang tepat. Nah dari doa itu kita juga dimurnikan. Bukan cuma doa saja yang bergumul. Membaca Alkitab pun perlu bergumul. Nah seringkali orang Kristen itu membaca Alkitabnya itu kurang bergumul. Taunya cuma apa? Cuman ya dengar pendeta khotbah ya sudah saya telan habis begitu.
Tapi kadang-kadang Tuhan itu bukan kadang-kadang, sering kali waktu kita baca Alkitab, Tuhan mau kita mikir. Ya, jangan sampai nanti kita masuk surga, Tuhan bilang, ini kok saya lihat otakmu ini masih baru ya, belum pernah dipakai ya ini ya. Ya, fresh gitu. Ya, belum pernah dipakai. Kita masih mikir, kenapa kok Tuhan bicara seperti ini ya? Bergumul. Dan dalam pergumulan itu kita kadang-kadang mesti lihat buku, ya. Kadang-kadang kita mesti dengar khotbah, kita mesti belajar, kita mikir. Bukan cuma asal ditelan, tapi betul-betul mikir apa ya artinya ini ya. Nah, itu. Nah, khotbah yang berkuasa, yang baik itu khotbah yang lahir dari pergumulan. Yang pendetanya itu, ini kalau ini ya, kalau dulu waktu saya di seminari ini Ibu Elizabeth juga mengalami ini. Dosen homiletika saya dulu kan Pak Yakub nih ya. Jadi Pak Yakub tuh bilang khotbah jangan ngarang, harus lewat pergumulan. Jadi kita tuh bergumul, mikir dengan bergumul itu apa firman Tuhan itu dikeluarkan lewat pergumulan itu. Nah, ini bergumul di dalam berdoa dan membaca Alkitab. Yang kedua, bergumul di dalam apa? Bergumul di dalam pelayanan. Bergumul di dalam melayani Tuhan. Kita punya iman. Iman kita itu apa, saudara? Iman kita itu bukan cuma iman bahwa Tuhan menolong kita. Iman kita itu juga beriman Tuhan bekerja lewat kita. Nah, itu jangan salah. Jangan lupa. Tuhan sekarang masih bekerja lewat saya. Itu yang mesti kita imani. Jadi kalau Tuhan bekerja lewat saya, bekerja lewat kita, kita mesti apa? Kita mesti giat untuk pekerjaan Tuhan. Kita mesti aktif. Nggak gampang menyerah. Dan kalau kita aktif, nggak gampang menyerah, akhirnya kita itu jadi kreatif, begitu. Jadi kalau orang itu aktif ya, nggak gampang menyerah dan percaya Tuhan bekerja lewat dirinya sendiri, itu nggak gampang. Orang ini nggak akan menjadi kreatif, mau mulai memikirkan apa yang bisa saya lakukan ya. Tuhan bisa lewat bagaimana ini ya. Jadi orang seperti ini adalah orang yang seperti Paulus bilang ke Timotius, kabarkanlah Injil. Entah waktunya tepat atau tidak tepat, kabarkanlah Injil. Nah, tetapi keaktifan kita mesti keluar dari iman, bukan keluar dari ketakutan. Ini penting sekali. Ya. Aktif kita mesti keluar dari iman, bukan keluar dari ketakutan. Jadi keaktifan kita dalam pelayanan itu mesti keluar dari apa? Tuhan bekerja lewat saya dan Tuhan memegang kendali. Entah ini nanti sukses atau gagal, entah nanti bagaimana, pokoknya Tuhan memegang kendali dan Tuhan bekerja lewat saya. Tapi kalau kita aktif dan itu keluar dari ketakutan, ya, wah ini kalau gagal gimana ya? Waduh mati gua, nanti gimana ya? Nah memang kadang-kadang khawatir itu lumrah ya. Tapi kalau ketakutan itu menguasai kita, maka akibatnya keaktifan iman itu mudah menjadi ekstrim. Mudah menjadi ekstrim apa? Wah saya memegang kendali. Sehingga kita bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Mudah menjadi ekstrim apa? Ekstrim teler. Wah, menyerahlah. Nggak bisa lah. Nah, maka itu Alkitab mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi semua itu keluar dari iman. Tuhan bekerja lewat saya, tapi hasilnya bagaimana? Ya saya nggak bisa kontrol semuanya. Begitu. Nah, ini berarti kita bekerja dengan Tuhan. Sama seperti saya bilang, Yakub bergumul dengan Tuhan supaya Yakub menjadi rekan sekerja Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan, kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Dan bagaimana cara kita menjadi rekan sekerja Tuhan, saudara? Kita menjadi rekan sekerja Tuhan kalau Tuhan hadir lewat kita. Nah, hadir lewat kita. Tuhan, di mana Tuhan? Hadir lewat keaktifan kita, lewat doa kita. Ya. Bahkan Yesus pun berdoa lewat doa syafaat kita. Nah, inilah pesan daripada pergumulan ini. Nah, pergumulan Yakub, pergumulan ini, iman yang tidak menyerah, bukan iman yang teler. Ini semua menunjukkan kepada kita akan berita dari Jumat Agung. Berita dari Jumat Agung itu apa, saudara? Salib menuntun kepada kehidupan. Berita dari Jumat Agung itu dari kematian keluar kebangkitan. Mati yang memimpin kepada bangkit. Kalau cuman mati, nggak ada bangkit, ya teler. Kalau cuman hidup, nggak ada matinya, jadi ekstrim satunya, yang penting saya. Jadi orang Kristen itu mengalami bergumul, itu artinya apa? Seperti yang Paulus bilang, setiap hari mati dan bangkit bersama Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh perempuan Kanaan itu waktu dia sepertinya ya diremehkan sama Yesus.
Anjing tidak boleh makan roti buat anaknya. Ini seperti suatu kematian buat dia. Tetapi di dalam kematian ini ada kehidupan. Gitu. Nah, ini kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, mati dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Oke, sampai di sini renungan hari ini ya. Akan saya lanjutkan 2 minggu lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu karena Tuhan mengajarkan kepada kami ya Tuhan, bahwa pergumulan kami ini akan dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan perubahan di dunia ini. Karena Tuhan lewat ini mau melatih kami menjadi lebih beriman, lebih aktif, lebih berhikmat, lebih kreatif, lebih bertekun. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang seperti Yakub, seperti perempuan Kanaan itu, seperti 4 orang yang tidak menyerah itu. Mampukan kami dalam doa, membaca Alkitab, dan dalam pelayanan kami untuk aktif tapi berserah. Mampukan kami tiap hari untuk bertanya, bagaimana kami bergantung dengan Tuhan. Dalam bergantung dengan Tuhan ini kami membiarkan Tuhan bekerja lewat kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami dan ingatkan kami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.